Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba mengulas penulisan gelar akademik atau titel di belakang nama. Nah, sering kita temui di tempat-tempat umum, baik itu berupa baliho, spanduk, ataupun reklame. Bahkan tidak jarang yang dibuat oleh instansi pemerintahan sekalipun masih belum menggunakan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya IYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, padahal hari ini seharusnya menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, dan sampai hari ini masih peraturan menteri tersebut yang berlaku. Nah, seperti apa ulasannya? Kita langsung saja. Nah, ini ada contoh, kita cari random di internet saja ya, baliho dari calon anggota legislatif. Nah, itu yang di lingkar merah itu anggap saja misalnya namanya adalah Bu Mawar. Dia menuliskannya Bu Mawar, spasi SH, spasi MH. Nah, terus ada juga contoh yang satunya. Nah, dia menuliskannya anggap saja namanya Pak Bambang, dia nulisnya Pak Bambang, spasi SH. Ini untuk satu titel, dan yang tadi Bu Mawar tadi untuk yang dua titel di belakang nama atau dua gelar akademik. Lalu bagaimana menurut PUEBI? Nah, dalam buku PUEBI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sini di halaman 26 bisa kita lihat singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nah, ini ada beberapa contohnya, nanti bisa kita lihat. Nah, ini misalnya baik itu singkatan nama ataupun singkatan gelar, setiap bagiannya itu, bagian singkatan itu dipisahkan dengan titik ya, seperti yang di stabilo merah tadi. Nah, kemudian ini ada di halaman 43 PUEBI. Nah, di poin 10 itu tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Nah, ini misalnya yang dilingkari hijau itu salah satu contohnya di Siti Aminah tadi, seperti contoh kasus kita Bu Mawar tadi. Dia menggunakan koma, spasi S titik H titik koma, spasi M titik H, dan ditutup dengan tanda titik. Nah, jadi dia tidak langsung SH saja. Nah, ini banyak penulisan gelar yang agak keliru itu biasanya penggunaan sarjana hukum atau sarjana ekonomi itu yang langsung tanpa dipisahkan dengan titik. Nah, kita kembali ke contoh kasus yang tadi. Nah, dari PUEBI tadi bisa kita lihat bahwa seharusnya penulisan yang benar untuk nama Bu Mawar adalah Bu Mawar, spasi S titik H titik koma, spasi M titik H, dan ditutup dengan titik. Nah, jadi penulisan yang benar seperti ini. Ini untuk dua titel, dia dipisahkannya dengan titik koma antara titel satu dengan titel yang lain. Nah, bagaimana dengan yang satu titel? Seperti contoh Pak Bambang ini, anggap saja namanya Pak Bambang. Cara penulisannya Pak Bambang, spasi S titik H, dan ditutup dengan titik. Nah, jadi kalau mau ada dua titelnya, setelah titik kita sambung dengan koma lagi, artinya diteruskan. Nah, ini untuk yang satu titel. Yang tadi Bu Mawar tadi untuk yang dua titel. Nah, penulisan nama tadi itu bisa kita lihat. Ini perbedaannya pemisahan penggunaan koma dan tidak dipisahkan dengan koma. Kalau Siti Hadijah ini MA, berarti kita bisa baca dia Siti Hadijah Master of Arts, karena singkatan yang dipisahkan dengan koma itu adalah gelar, sedangkan yang tidak dipisahkan dengan koma, MA-nya bisa jadi namanya Siti Hadijah Mas Agung. Itu contoh yang diberikan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia di lampiran Peraturan Mendikbud
nomor 50 tahun 2015 itu tadi. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain di sini dan bagaimana cara penulisannya. Terutama yang paling sering keliru adalah penulisan titel di belakang nama. Nah, kalau penulisan titel yang di depan nama sebagian besar sih jarang kita temui kesalahannya. Nah, jadi teman-teman bisa download Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini di situs Kemendikbud. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Nah, peruntukannya pun secara umum ya. Di sini disebutkan bahwa pedoman ini dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan kedepannya kita tidak melakukan kesalahan lagi dalam penulisan penulisan titel atau gelar di belakang nama. Untuk bagaimana titel itu cara menulisnya, teman-teman bisa lihat di ijazah masing-masing. Di ijazah itu sudah menuliskan cara membuat singkatan titel yang akan kita letakkan di belakang nama kita. Nah, hanya saja kita sering tidak melihat di ijazah kita dan hanya melihat contoh-contoh pada umumnya. Padahal seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.